Halo teman-teman, jumpa lagi nggih di Maskur 87. Oke, pada hari ini adalah jadwal saya untuk UAS ujian akhir semester di UT semester 2 PGSD. Nah, ini aku mau tutorial testimoni kesan dan pesan dari UAS ini. Yang pertama, pastikan teman-teman tahu lokasi ujiannya di mana. Lihat di KTPU, di sana ada tempat ujiannya. Misalnya hanya ada kotanya Boyolali 1 misalnya, cek di akun media sosial UPBJJ setempat, pasti ada. Juga cari nomor ruangan dan pastikan nama teman-teman ada di daftar peserta ujian yang ditempel di jendela ruangan. Dan lebih bagus kalau sebelumnya teman-teman sudah tahu tempatnya, jadi nggak keburu-buru. Masalahnya tadi aku salah ruang ya, tak kira ruang 2, aku kan ruang 2 di sini, tak kira ruang 3 di sini aku masuk sini nih. Akhirnya ditegur sama yang punya kursi dan malulah kita. Oke, yang kedua untuk tipsnya ya, selain persiapan peralatan tulis dan juga persiapan kondisi fisik, pastikan teman-teman belajar. Tadi pagi nggak sempat bikin video karena aku harus bacain ini. Ada 2 mata kuliah, seni dan perspektif global, ini tebelnya segini nih. Meskipun dari UAS ini ya, untuk seni itu banyak yang nggak keluar, dalam artian soal yang ada di tes formatif itu nggak keluar, tapi untuk perspektif global keluar. Jadi walaupun nggak keluar, tetap pastikan belajar ya, karena kita nggak tahu soal apa yang akan keluar. Jadi lebih baik persiapan daripada di dalam bingung. Walaupun sih kalau udah mentok ya ujung-ujung akhirnya adalah ngawur, tapi paling nggak kita udah persiapan. Siapa tahu apa yang kita baca itu keluar ya pada soal UAS. Karena untuk mata kuliah perspektif global itu banyak sekali yang keluar dari buku modul. Terus selanjutnya ini ada beberapa menurut saya kekurangan gitu. Karena untuk nilai UAS khususnya yang UTM ini enggak diberitahukan gitu, enggak muncul. Kita enggak tahu berapa nilai UAS kita. Nah, nanti tiba-tiba di akhir semester muncul nilai akhir mata kuliah yang di LKAM itu bisa berwujud A, B, C, D, E. Jadi ini termasuk bikin deg-degan juga nggih, karena kita nggak tahu nilai UAS kita berapa. Jadi kita hanya bisa nebak-nebak nih berapa sih nanti nilai kita di akhir. Terlebih untuk nilai tutorial yang web itu, tadi saya juga menghubungi tutor, ternyata itu juga tidak diberitahukan kepada mahasiswa. Jadi nanti hanya di input, kemudian langsung muncul nilai akhir mata kuliah. Ini cukup bikin deg-degan juga, namun ya tetap harus semangat ya, harus optimis. Beda dengan tuton ya, kalau tuton kan nilai tutorialnya muncul, terus nanti ujiannya juga sistemnya UO. Jadi di akhir kita ngerjain itu muncul kita benar berapa gitu. Jadi lebih bisa diprediksi daripada yang tatap muka. Nah, tapi itulah seninya di UT ya, pokoknya semangat. Nah, ini nih yang bikin aku malu tadi ini. Aku tadi salah masuk ruangan, tak kira ruangan 2. Sorry, aku ya kaget. Aku baca di situ, terus bel masuk kok beda ya. Aku ruang 2 ini. Ruang 2. Piye? Keluar banyak loh. Lumayan. Oke, apapun yang terjadi, yang penting UAS sudah dikerjakan dengan baik, sudah berusaha belajar dari semalam membaca, terus paginya juga membaca. Karena di UT itu kalau mau nyontek kayaknya susah ya teman-teman. Pertama, karena di dalam ruangan itu nanti dioplos dari berbagai macam mahasiswa, berbagai macam jurusan, berbagai macam semester. Jadi saya dalam satu ruangan itu nggak ada yang
satu kelas dengan saya, semester 2 mata kuliah sama itu nggak ada. Jadi sekalipun penunggunya apa namanya, pengawasnya nggak memperhatikan, nah kita mau tanya pada siapa juga nggak tahu. Jadi yang bisa membantu cuma 2, yaitu belajar ingatan sama HP untuk browsing. Loh kok HP itu Mas? Emang dilarang untuk pakai HP, dan di tempat saya nggak ada, saya juga nggak pakai itu. Tapi saya kemarin dapat info ada beberapa UPPJJ di luar itu ternyata ada yang bawa HP dan pengawasnya diam saja. Oke, tentu ini melanggar aturan karena di soalnya sudah tertulis kalau menggunakan alat komunikasi sanksinya akan mendapat nilai E untuk semua mata kuliah, dan itu pelanggaran berat. Jadi jangan dilakukan ya teman-teman. Kita harus punya integritas dan juga menjunjung sportivitas. Meskipun untuk tadi untuk penilaian di UT itu masih banyak yang membingungkan menurut saya, tapi yang penting kita jalani aja. Semoga kita bisa lulus, dapat nilai yang bagus, dan paling enggak IP-nya semoga di atas 3, karena kalau IP di atas 3 itu nanti kita ada pembukaan P3K atau CPNS, itu lebih mudah untuk mencari tempat. Oke, saatnya pulang. Sampai ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman udah nyampe rumah. Ini sore saya punya kegiatan sampingan, miara entok ya. Kemarin punya 20 tapi mati 4, tinggal 16. Sebagai alternatif usaha sampingan sebagai guru. Penjenengan tahulah guru honorer bagaimana rasanya. Jadi harus punya kegiatan lain untuk menopang ekonomi dan biaya perjuangan. Oke, terkait tadi masalah UAS, yang penting sudah dikerjakan dengan baik. Untuk hasil kita tidak tahu cara pengolahannya bagaimana. Kan tadi saya juga menghubungi tutor untuk nilai tutorial web tidak diumumkan. Jadi UTM juga kita nggak tahu nanti nilai berapa, tutorial berapa juga nggak tahu. Jadi berharap saja diberikan nilai yang baik. Toh kita juga selama ini sering membuat nilai buat anak-anak kita, nilai rapot, terutama yang hari ini pembagian rapot. Nilai rapot itu tentu tidak murni, pasti ada penilaian lain seperti sikap, seperti keaktifan dan lain-lain. Semoga kita juga diperlakukan yang sama. Artinya mungkin nilai akademik kita tidak terlalu bagus, tapi ditambah dengan nilai keaktifan dan juga sikap jadi bisa bagus. Semoga begitu karena dari tebakan saya nilai itu diolah di UPPJJ kayaknya. Jadi UTM nanti dikoreksi UPPJJ, kemudian tutor dari TUWEB dan TTM nanti juga setor nilai ke UPPJJ, diolah di sana, baru nanti diinputkan ke UT pusat, sudah berbentuk nilai jadi. Kemungkinan seperti itu tapi mungkin saya bisa salah. Tapi intinya kita sudah terlanjur masuk dalam sistem UT, dan bagus sebenarnya untuk UT karena memberikan akses pendidikan untuk semua kalangan kuliahnya juga fleksibel, bisa kita lakukan di sela-sela aktivitas kita. Jadi bagi saya UT sangat membantu sekali dalam memperoleh gelar S1 PGSD. Tetap semangat teman-teman, pokoknya yang penting sudah berusaha, sudah berjuang dengan baik, apapun hasilnya kita serahkan pada yang kuasa. Terima kasih. Minta doanya juga biar peternakanku berjalan dengan baik ya, supaya bisa berkembang. Dan ini baru proses uji coba, jadi baru miara 20. Aku pengen tahu cara miaranya gimana, terus ya pola hidupnya bagaimana, makanannya apa. Nanti kalau sudah tahu ilmunya nanti baru kita tambah, karena kita bikin kandang cukup luas. Semangat, ayo nanti kita sharing-sharing apa yang bisa dilakukan bersama-sama, dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.